Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, نور الشهر طاف mahasiswa dari علينا KTIK يا Fakultas Tarbiyah مرحبا بزمان IAI. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya نرجو من bisa الله bertemu dengan الشفاعة Ustaz Azam yang selaku Ketua Yayasan Bekasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi atau bertanya terkait korupsi, Ustaz. Jadi banyak sekali Indonesia ini pejabat-pejabat berkorupsi, mulai dari pejabat kelas bawah sampai pejabat kelas atas. Nah, saya ambil kutipan ayat dari surat Al-Baqarah. Bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sama juga di surat An-Nisa ayat 29 dengan bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi di dua surat ini sama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sama satu ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah kalian memakan ta'kulu amwalakum bil batil. Menurut pandangan antum gimana Ustaz korupsi di Indonesia ini atau di Indonesia ini? Gimana menurut antum? Ya, pandangan saya terkait dengan korupsi ini menurut tafsir Islam ya. Ya, dalam tafsir Dalam tafsir kontemporer,nya Muhammad Rasul itu dalam buku yang tafsirnya dalam bukunya dalam Amanat itu dalam tafsir Amanat itu mengatakan bahwa korupsi adalah merupakan sebuah penyakit sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat atau tatanan moral seorang, karena di situ tidak adanya transparansi. Nah, itu merugikan baik merugikan negara yang berdampak kepada sosial masyarakat. Ditambah lagi dengan tafsirnya di Al-Qur'annya Said Qutb bahwa korupsi merupakan penyakit penyakit sosial yang berdampak pada kerusakan moral. Jadi ini sangat berdampak sekali bagaimana terutama di Indonesia yang merupakan negara terkorup ke-37 dari 100 negara. Bayangkan saja dengan kita memiliki nomor urut seperti itu, berarti PR buat Indonesia untuk bisa menghanguskan korupsi ini atau memberantas korupsi ini. Yang pertama, kita harus memiliki pemimpin yang amanah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar bisa memiliki penegakan hukum yang kuat dan tegas di Indonesia itu sendiri. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, maka bagaimana masyarakat kita yang rugi dan juga dan negara kita. Ya, utang semakin menambah, ya kan. Kemudian rakyat semakin sengsara, yang mengakibatkan ada kezaliman yang. Oleh sebab itu, yang seperti tadi dikatakan bahwa jangan sampai nanti Allah mendatangkan azabnya seperti itu, dan ini harus tidak tegas pemimpin. Jika kita memilih pemimpin, maka harus benar-benar aman seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa korupsi harus dimulai dari dari diri sendiri, lingkup kecil. Bagaimana kita bisa menghargai waktu untuk tidak
korupsi waktu, bagaimana kita memiliki sebuah amanah ketika diberikan jabatan baik itu di RT, RW, kemudian lurah dan lain sebagainya sampai pejabat-pejabat tinggi itu mulai didisiplinkan penegakan hukum ini secara tegas. Ya, karena bagaimanapun ini bukan kita bertugas secara duniawi, tapi bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah surga atau nerakanya. Oleh sebab itu berhati-hati untuk kita pembahasan korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri. Ya, ketika kita ingin besar, berarti kita harus bagaimana bisa memilih pemimpin yang benar-benar aman. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, pandangan gimana Ustaz? Jadi kan sudah tadi banyak riba, misalnya korupsi ini dapat menyesalahkan rakyat, sosialisasi, moral. Yang solusi buat kita, ya, bagaimana kita mulai membenah diri, mengevaluasi diri, apakah kita benar-benar sudah mendisiplinkan diri kita, ya, menjaga amanah, ya, menjaga menguatkan diri kita untuk berhindar dari dosa. Jika diri kita sudah menjadi orang-orang yang disiplin, ya, kemudian ditambah adalah memiliki penegakan hukum, ya, sehingga bisa didukung secara pemerintahan dan secara pemerintahan, sehingga negara kita minimal mengurangi bahkan 0% ya, tapi bertahan. Oke, terima kasih Ustaz atas diskusinya pada kesempatan kali ini. Syukron, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.